Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam program Sarapan Rohani pada pagi yang indah ini, Senin tanggal 28 Oktober 2024. Tentu kita selalu merindukan kebenaran firman Tuhan menjadi penuntun kita dalam keseharian. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan bersuka cita atas berkat penyertaan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pagi yang indah ini Tuhan telah membangunkan kami dengan semangat baru untuk memulai segenap aktivitas. Sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami rindu kebenaran firman Tuhan menjadi dasar bagi kehidupan kami. Kami siap mendengar, berfirmanlah Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini ada dua ayat yang menjadi pembimbing kita, yaitu dalam Mazmur 16 ayat 10 yang berbunyi, Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan Injil Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Berdasarkan kedua ayat tersebut, saya menyusun sebuah renungan bagi kita yang berjudul Mati Namun Tidak Binasa. Ketika kita berbicara tentang kematian, apa yang kita rasakan? Tentu sesuatu yang buruk. Di antaranya mungkin ketakutan, kesedihan, penderitaan, ataupun sakit penyakit. Tentu semua orang pasti akan mati, termasuk juga kita. Dan apa yang harus kita lakukan, atau apa yang harus kita persiapkan ketika kematian pada akhirnya menghampiri kita ataupun orang-orang yang kita kasihi? Firman Tuhan akan menjawabnya bagi kita pada pagi hari ini. Ketika kita mendalami kedua ayat ini, di dalam Mazmur ada pernyataan Daud bahwa sesungguhnya Allah adalah satu-satunya Tuhan. Saking satu-satunya Tuhan, bahkan Daud bukan hanya meminta penyertaan Tuhan selama di dunia, bahkan dia meminta penyertaan Tuhan ketika dia turun ke dalam dunia orang-orang mati atau ketika dia sudah mati. Tentu itu ada konteksnya. Pada masa tersebut kematian bukan hanya berarti berhenti hidup atau putus nafas di dunia, tetapi yang terdalam adalah berpisah dari Tuhannya. Bayangkan saja bagaimana perasaan Daud ketika harus berpisah dengan Allah yang merupakan Tuhan yang dia imani sepanjang hidupnya. Tentu kebangkitan Yesus pada masa-masa selanjutnya dalam era perjanjian baru itu adalah penggenapan dari iman Daud tersebut. Dan dalam Yohanes ada pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus bahwa orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa karena ia adalah kebangkitan dan hidup. Maka kematian pada waktu itu hanya dianggap Yesus sebagai tidur, ya. Bahkan waktu itu Lazarus, karena ini berbicara tentang Lazarus perikopnya, Yesus mengatakan pada ayat-ayat sebelumnya bahwa Lazarus itu hanya tidur saja. Itu adalah sesungguhnya menyatakan bahwa mati itu hanya sementara. Yang kemudian yang harus menjadi pemikiran utama
bagi orang-orang tersebut yang Yesus inginkan adalah hidup yang kekal di dalamnya. Maka umat Kristen sejak mula-mula juga percaya yang mati pasti dibangkitkan. Ketika kita sudah mendalami kedua ayat tersebut secara singkat, apa yang kita dapatkan? Ada benang merah tuh. Tentu saja ada ketakutan ketika menghadapi kematian. Bukan mereka takut sakit, takut menderita dan sebagainya yang bersifat duniawi. Yang mereka takutkan, pertama, Daud, dia takut berpisah dari Tuhan. Itu yang utama. Dan Marta, dia sangat menyesalkan Tuhan tidak datang lebih cepat ke tempat mereka sehingga Lazarus harus mati. Dari dua hal tersebut yang terpenting bagi mereka yang hidup di dalam Tuhan adalah kehadiran Tuhan. Bukan hanya dalam kehidupan di dunia, bahkan ketika mereka harus menghadapi kematian dan mengakhiri hidupnya di dunia ini, baik bagi dirinya sendiri ataupun orang-orang yang terkasih, seperti Lazarus yang meninggalkan Maria dan Marta. Tentu saja yang terpenting adalah hidup di dalam Tuhan. Mereka semua hidup di dalam Tuhan. Sementara kita bagaimana? Apa yang kita pikirkan ketika kita hendak menghadapi kematian atau menghadapi orang-orang terkasih kita yang hendak pergi mendahului kita? Apakah kita sudah seperti Daud ataupun Maria dan Marta yang hanya fokus kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan ada bahkan ketika mereka sudah melampaui kehidupan di dunia ini? Atau bisa jadi kita fokus pada penyakit kita, penderitaan kita, rasa kehilangan, kesedihan, bahkan yang ironisnya mungkin bukan kita ya, orang lain ya, berpikir bahwa mati ya, kengken yo kenen pembagian harta nih, atau kengken yo boyo ngelah keturunannya bisa meneruskan. Ya gitu misalnya Bapak Ibu Saudara. Apakah kita seperti itu? Tentu saja firman Tuhan ini menginginkan kita untuk mempersiapkan sesuatu yang benar ketika kita akan tiba saatnya menghadapi kematian. Simpel saja, yang harus kita siapkan itu hanyalah iman kita kepada Tuhan. Di dunia ini kita harus hidup dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Apapun yang Dia jadikan kita harus menjalaninya. Dan ketika kita sudah mati, kita juga harus percaya bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang memiliki hidup, Tuhan yang menyertai hidup, dan Tuhan juga akan mengambil kehidupan. Bukan membawa kita ke dalam kebinasaan, tetapi awal mula kita hidup bersamanya di dalam keabadian. Jadi ketika kita sudah beriman kepada Tuhan, kita sudah berserah kepada Tuhan, gak ada lagi tuh rasa khawatir, berfokus kepada sakit, terlalu dalam kesedihan, dalam rasa kehilangan yang mendalam. Tidak ada lagi tuh, karena sudah digantikan oleh sukacita dan damai sejahtera. Orang yang hidup di dalam Tuhan, hidupnya beriman, matinya pun bisa jadi kesaksian. Kan banyak tuh orang-orang yang mati di dalam Tuhan, lalu menjadi cerita bahwa yo pidan hidup yo baik saja nih, orangnya baik. Bahkan ada juga yang sering mengatakan orang baik kok cepat matinya. Bukan apanya yang dilihat ya, tetapi kebaikannya, bahkan imannya kepada Tuhan. Itulah yang menjadi patokan utama. Kematian seseorang atau kematian kita sendiri, biarlah itu menjadi kesaksian bahwa sesungguhnya Tuhan menyertai kita bahkan dalam keabadian. Maka kematian tidak akan membinasakan ketika kita beriman. Dan hiduplah di dalam Tuhan ketika tujuan akhir kita bukan hanya sebatas kematian di dunia ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi
kekuatan kita untuk selalu hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan kembali memberikan kami kekuatan, bukan hanya dalam menjalani kehidupan, bahkan dalam menghadapi kematian dalam kehidupan kami yang hanya sementara ini. Tuhan menyatakan dalam firman-Mu bahwa hanya Tuhanlah sumber kehidupan, sehingga ketika kami mati, kami tidak harus larut dalam kesedihan, tetapi kami harus bersuka cita, karena kematian orang yang di dalam Tuhan itu adalah kehidupan abadi yang akan didapatinya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dasar dalam kehidupan kita, dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dalam Allah Bapa, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, menyertai, menguatkan, menginspirasi kita hari lepas hari. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat.